warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi gambar teknik 2 manajemen rekayasa konstruksi, di mana pada hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial kepada mahasiswa sekalian, di mana akan telah ada sedikit kesulitan untuk memahami bagaimana menggunakan cara CAD itu sebagaimana mestinya. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan ke kalian yaitu terkait dengan apa itu CAD ya. CAD itu adalah semacam meja gambar kalian yang akan digunakan untuk membuat sebuah gambar teknik ya, bukan gambar teknik yang terukur dan terskala, juga proporsional, sehingga ketika digunakan untuk melakukan pembangunan sebuah proyek itu dapat bisa digunakan atau dibangun bagi kontraktor yang akan membuat sebuah bangunan ataupun proyek-proyek infrastruktur lainnya. Baiklah, pada hari ini sebagai gambaran singkat, di sini tools yang ada di pada AutoCAD ini itu ada yang tools yang lewat shortcut, itu pada bagian yang ini ya. Ini adalah shortcut ya. Saya coba ini ya, saya akan coba kasih tanda ya. Ini adalah shortcut ya, pada bagian ini adalah shortcut. Kemudian pada bagian yang ini adalah menu bar ya. Ini adalah menu bar. Nah, kemudian dari yang kalian lihat ini, di sini ada beberapa item ya. Untuk file ini adalah digunakan untuk menyimpan atau melakukan settingan daripada file AutoCAD ya, bukan gambar AutoCAD tapi file AutoCAD. File AutoCAD itu mau kalian plotting kah atau mau kalian setup kah segala macam, itu ada pada menu file ini ya. Terutama untuk ketika kalian ingin melakukan plotting ya, ketika kalian melakukan plotting. Nah, ini sama prinsipnya seperti dengan mencetak ya, atau memprint out pada aplikasi lainnya seperti Word, Excel dan segala macam. Nah, tapi di sini plotting pada AutoCAD itu tidak seperti memplotting memprint out ya, langsung dilakukan settingan untuk men-setting, tapi kalian harus melakukan yang namanya Page Setup Manager. Nah, pada Page Setup Manager ini ketika kalian menggunakan layer orang lain, itu biasanya mereka sudah men-setting secara khusus ya, seperti yang ada di sini. Ini device name-nya itu sudah di lock menggunakan Canon 16500. Maka setiap kali kalian akan print out, jika tidak diubah maka akan ada alert ya dari si AutoCAD ini untuk mencari Canon 16500. Nah, biasanya kan kalian cancel dan lanjut untuk modifying selanjutnya, tapi supaya tidak setiap kali memplotting itu mengeluarkan alert, nah maka kalian harus men-setting Page Setup Manager-nya itu ke dalam bentuk new ya. Nah, ketika kalian ketik new, maka ini bisa kalian setup ya, print to PDF ya. Bisa kalian bikin seperti itu, print to PDF. Kemudian kalian ya, oke. Nah, di sini print to PDF, maka di sini akan ada pilihan ya, Microsoft Print to PDF. Kemudian di sini ada settingannya ya. Ketika kalian ingin menyeting, di sini ada ukuran kertas yang akan fix kalian pakai. Umpamanya kalian menggunakan A3 secara umum, maka kalian fix. Kemudian ini area plot. Nah, bisa pakai display, extend, limit atau window. Biasanya kita menggunakan Windows saja. Nah, ketika kalian ingin menggunakan Windows, maka di sini akan dibikin ya, ada beberapa Windows yang secara khusus dikasih, ada juga yang tidak ya. Kalau secara khusus biasanya gambar itu telah selesai pada satu bidang, nah itu diplot window-nya, maka disitulah gambar yang akan di-print. Nah, tapi itu tidak perlu untuk ini. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah fit to paper ya. Kadang ada gambar itu yang mengikuti skala ya, bukan skala ya. Pada dasarnya orang menggambar menggunakan kopnya yang diskalakan sehingga gambarnya itu tetap seperti ukuran
akan ada di mana daripada gambar yang akan kalian itu terlihat itu seperti apa di sini tempat memperhatikannya, dan di sini yang harus kalian perhatikan adalah gambar itu terskala. Gambar yang biasanya secara biasa orang membuat skala gambar itu berdasarkan kopnya ya. Jadi gambar tetap pada ukuran sebenarnya, kemudian kopnya yang diatur untuk kopnya yang diskalakan, apakah dia itu gambarnya gambar detail, apakah gambarnya adalah gambar landscape ya. Nah, jadi yang kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah di sini. Di sini bisa diatur ya, apakah kertas drawing orientasi kalian itu apakah landscape atau gimana, atau di sini bisa kalian atur ya. Di sini fit to paper, center of plot ya, center of plot ya, custom. Di sini ada ukuran skala, kalau plot to scale. Nah, kemudian sheet flow tidak perlu. Nah, yang perlu yang kalian perhatikan adalah ini. Ketika biasanya kalian memprint tanpa mengatur, ya akan memprint seperti warna apa yang kalian berikan pada AutoCAD. Tapi kalau umpamanya kalian hanya ingin menghemat daripada gambar, maka bisa kalian menggunakan monokrom ya, monokrom seperti ini. Quality normal ya, normal. Kemudian shade flow seperti as display, kemudian drawing orientation landscape ya. Nah, ini semuanya sudah setting ya, print to PDF ya. Mungkin bisa di custom propertiesnya bisa diatur di sini. Maka di sini kalian pilih landscape ya. Oke. Maka di sini akan tersetting nanti dia landscape. Nah, setelah itu kita akan coba okekan. Nah, kemudian kita jangan lupa di set current ya, jangan lupa set current, kemudian close. Nah, kita akan coba memplot ya. Dan kita coba plot di sini gambar yang akan kita bikin ya, dengan mengklik pada kiri bagian atas, kemudian diklik untuk kedua kalinya pada kanan di bawah. Nah, di sini sudah tampil bahwa gambar yang kalian bikin itu fit to paper. Jangan lupa untuk fit to paper. Coba kita lihat previewnya. Nah, maka seperti inilah preview cetakan gambar yang akan kalian dihasilkan ya. Nah, setelah itu kita silang. Nah, habis itu bisa kalian okekan ya, oke. Nah, maka secara otomatis gambar yang akan diberikan ya akan langsung tercetak menjadi dokumen PDF. Nah, maka hasil daripada dokumen PDF bisa kita lihat di sini ya, bisa kita lihat di data, kemudian ya di sini, kemudian bisa kalian lihat di gambar MRK. Nah, bisa lihat contoh gambar jadi yang kita bikin. Modify maka hasil print out kalian itu akan seperti ini. Jika dia terbalik, tinggal putar ya. Seperti ini sampelnya. Nah, itu cara mencetak yang akan menjadi kebutuhan dasar, dan itu akan terjadi berulang. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar, yang mana ini menjadi kesulitan bagi kalian ketika kalian membuat garis, ketika kalian membuat offset ya. Nah, untuk membuat sebuah garis, kalian bisa dengan cara ya mengklik ini garis sebenarnya ada line dan polyline ya. Di sini ada line, ada polyline ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya. Mungkin saya akan ngasih cursor untuk projectnya. Ya. Jadi di sini ada line, dia ada multi line, polyline. Nah, kalau line itu jika kalian klik ini ya, maka dia akan membuat satu single garis ya. Satu single garis ya. Jika seandainya
line ini jika umpamanya kalian melakukan blok, dia akan menjadi garis yang terpisah, ya, garis yang terpisah. Nah, bagaimana halnya dengan kalau kita menggunakan polyline? Ya, ini gambarnya saya biasa biarin saja dan saya coba menggunakan polyline. Polyline yang ada gambar, garis dan ada lengkungan. Nah, itu jika diklik, ya, dilakukan klik pada sembarang tempat. Nah, seperti ini. Jika diklik, maka dia akan menjadi satu kesatuan garis yang utuh, ya. Nah, itu bedanya. Nah, biasanya penggunaan polyline dan line itu tergantung dari sukanya kalian masing-masing. Jika umpamanya kalian menggambar sebuah objek yang sangat banyak bidangnya atau sisinya, dan kalian dalam hal nanti mengcopy paste segala macam, maka itu lebih bagusnya kalian menggunakan polyline. Nah, kemudian ada sini ada rectangle. Untuk rectangle ini adalah menggunakan daripada bidang, ya, bidang di sini adalah bidang segi 4, ya, rata-rata kalian akan menggunakan bidang segi 4. Nah, ini langsung menggunakan koordinat. Nah, jadi untuk rectangle, ya, rectangle biasanya di sini khusus untuk bidang segi 4 saja. Kemudian ada satu lagi untuk membuat bidang adalah menggunakan ini polygon. Ya, polygon bisa juga bikin rectangle, tapi di sini kalian bisa menggunakan bidang yang lebih dari sampai banyak, ya. Nah, ketika kalian mengklik polygon, bisa diketik polygon atau klik pada bentuk segi 5 pada sisi bagian kiri. Nah, di sini akan muncullah dialog box seperti enter number slide, ya. Nah, simpelnya kalian ingin membuat yang namanya 5, ya, segi 5, maka kalian ketik 5, ya, kemudian kalian enter, maka di specify of center of polygon, ya, kalian akan menspesifikasikan poligonnya, titiknya di mana, bisa dipakai sembarang tempat atau kalian telah ada namanya koordinat tertentu, ya, klik sembarang tempat. Nah, akan muncul dua opsi, inscribe in circle atau circumscribe in circle. Inscribe in circle berarti sisi bidang yang kalian bikin itu berada dalam lingkaran, sedangkan circumscribe oval circle biasanya ini bidang yang akan kalian bikin itu adalah lingkarannya yang berada di dalam. Nah, ini maksudnya adalah biasanya kalau membuat suatu poligon itu referensinya adalah jari-jari, ya. Ketika inscribe in circle itu biasanya bidang jari-jarinya itu akan menjadi pusat, ya, akan berinteraksi dengan sudut. Sedangkan kalau umpamanya circumscribe over circle itu biasanya jari-jari itu menjadi garis singgung daripada lingkaran terhadap sisi, ya, terhadap sisi daripada objeknya. Mungkin kita coba satu, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini inscribe in circle. Nah, kita coba untuk polygon yang circumscribe over circle dengan 5, enter, kemudian specify, kita coba circumscribe. Nah, kalian lihat seperti ini, maka sisinya itu akan berbeda, ya. Nah, untuk objek di teknik sipil itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian hal yang dasar cuman itu saja untuk membuat objek, garis dan rectangle, kemudian ada polygon. Nah, kemudian hal yang mendasar yang akan kalian paling banyak dipakai adalah editing. Di sini ada editing, kemudian ada view, ya. Di sini contohnya ketika kalian ingin melakukan yang namanya, yang pertama saya akan membuat garis, satu buah garis, ya, kemudian satu buah objek, ya. Nah, saya akan melakukan yang namanya, yang pertama terlebih dahulu adalah copy udah bisa, ya. Nah, copy di AutoCAD itu ada tiga jenis. Pertama, copy biasa seperti mengcopy di Word atau aplikasi tanpa ada referensi. Nah, copy base point, ya, copy base point ini biasanya kalian mengcopy tapi kalian sudah menentukan titik yang mau kalian copy itu ada di mana. Kita coba untuk copy with base point. Copy, kalian beri titik acuan. Nah, ketika kalian mengcontrol V atau mempaste, maka titik acuannya itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, berapa kali kalian mengcontrol V, ya, maka dia akan seperti itu, ya.
selanjutnya yaitu adalah kita akan coba mengcopy langsung ya dengan menggunakan copy selection. Nah, ketika kalian menggunakan copy selection, kalian mengklik ya, langsung dia mengcopy paste tanpa harus kalian mengkontrol V. Nah, seperti ini. Maka ini akan lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua adalah saya menggunakan mirror. Nah, mirror caranya adalah bisa kalian ketik mirror atau kalian mengklik yang namanya lambang seperti segitiga yang ada pada toolbarnya ini, ada mirror. Kemudian hal yang kalian lakukan pertama kali adalah mengklik objek. Setelah itu kalian klik shortcutnya mirror. Nah, kemudian jangan lupa memberikan garis referensinya itu seperti apa. Biasanya kita memakai garis di sini atau langsung saja kita memberikan garis tegak lurus di sini. Nah, ketika kita memberikan garis referensi, maka akan ada cerminan atau bayangan, dan itu belum, kalau diklik satu kali lagi, itu bukan berarti dia langsung menghasilkan gambar yang kita mirror, tapi kalian perlu mengenternya. Nah, maka baru muncul yang namanya garis yang di mirror. Nah, itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk memberikan satu objek ya. Saya bikin rectangle sembarang ya. Rectangle sembarang. Nah, kita akan melakukan yang namanya array. Nah, apa itu array? Nah, array ini adalah menduplikasi objek dengan jarak tertentu ya. Array ini ada dua, ada rectangular, ada polar ya. Kalau polar itu sistemnya lingkaran, kalau rectangular dia susun seperti persegi panjang. Nah, pertama yang akan kalian lakukan adalah menyeting ini semua, dan ini pada bagian samping kanan ini ada previewnya. Preview berapa banyak rows-nya yang akan kalian bikin. Ini berapa garis rows-nya, ini berapa garis, kemudian kolom ini berapa kolom ya. Nah, ini jaraknya, jarak antar garis, dan ini jarak antar kolom. Nah, jika kalian umpamanya membuat jaraknya 1 meter mungkin yang itu apa? Mungkin kita coba 0,1 ya. Di sini 0,2 ya. Nah, dan jangan lupa di select objeknya ya, kemudian enter. Nah, kemudian kita coba preview. Nah, maka di sini berdempet, maka kita bisa modify, mungkin ukurannya kita perbesar. Coba kita kembalikan 1, nah ini kita kembalikan 2, dan kita coba preview, ternyata masih berdempet. Nah, maka kita akan coba diperbesar. Ini coba kita pakai 10 ya, ini 20, kita preview. Nah, ternyata terlalu jauh, mungkin kita pakai 5, dan ini 10. Kita preview, terlalu jauh juga, coba kita pakai 1, ini pakai 2, preview ya. Nah, ini bisa kita pakai ya. Kalau mau offsetnya mungkin kita pakai minus. Ini 2 betul, ini minus 3. Coba kita preview. Nah, akan accept. Nah, seperti ini cara mengarray ya, memperbanyak ya. Nah, untuk selanjutnya yang akan kalian pelajari adalah ini mengarray, dan kemudian saya akan coba bikin bidang yang kedua adalah offset ya. Offset itu bisa berupa bidang, saya bikin satu bidang dan satu garis. Nah, cara offset, kalian klik offset. Nah, kalian tentukan berapa offset yang akan, ukuran offset ya, jarak offset yang akan kalian butuhkan. Punya 0, punya 1 ya, 1, kemudian enter. Nah, offset ini bisa memperbesar dan bisa memperkecil, bisa memperbesar, bisa memperkecil jika kalian masukkan ke dalam, dan juga bisa kalau umpamanya pada jarak tertentu, maka ini bisa memberikan jarak yang sama dan posisi yang paralel ya, seperti itu. Nah, itu beberapa kebutuhan dasar bagi kalian untuk melakukan sebuah gambar. Nah, untuk di apa? Jadi setiap kali kalian melakukan aktivitas, apakah itu membuat garis atau membuat editing, maka jangan lupa memencet tombol ESC pada kiri kanan atas daripada keyboard kalian. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan saya mengenai materi dasar daripada AutoCAD. Nah, mungkin diharapkan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat komentar YouTube. Jangan lupa subscribe ya.